terakhir tak lantas menyurutkan semangat berbagi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini ada seorang remaja putri membiasakan diri berbagi nasi bungkus bagi yang membutuhkan. Siapapun yang ditemuinya di jalan, remaja putri ini langsung memberikan sebungkus nasi untuk sarapan. Reza Widiana sejak 3 bulan terakhir rutin melakukan aksi mulianya itu setiap pekan, yang sasarannya adalah pedagang kecil, pengemudi becak maupun sopir angkot yang ada di kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah. Menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama yang melandasi gadis 22 tahun ini untuk menjadi lentera bagi sekitar, utamanya saat pandemi COVID-19 yang hingga kini belum juga usai. Ia pun tak ragu untuk menggunakan uang tabungannya demi aksi sosial. Ini awal idenya tuh dari pertama lulus kuliah, terus habis itu belum kerja kan Mas. Jadi apa sih hal yang bermanfaat buat orang lain gitu kan. Jadinya berusaha untuk membuat orang di sekitar senang dulu lah, mungkin dengan cara kayak gini sih. Ya, meski pandemi banyak membatasi kita demi pencegahan penularan virus, tapi tak lantas menghalangi sesama untuk berbuat kebaikan. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Masya Allah, saya jadi ingat petikan sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki orang lain. Hadis riwayat Tabarani. Mohon koreksi Ustaz jika salah. Ya, betul sekali itu. Memang ada hadis yang menyatakan seperti itu. Bahkan hadis yang menyebutkan tentang sedekah itu bukan hanya itu, banyak sekali redaksinya. Nah, salah satunya yang tadi Mbak Sili sebutkan, Mbak Sili ya. Terus ada juga yang menyebutkan hadis Nabi bahwa orang yang bersedekah, maka harta yang disedekahkannya itu nanti pada hari kiamat akan menjadi pelindung bagi dirinya. Pelindung dari apa? Tentu pelindung dari siksa. Jadi sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Anggaplah umpamanya kita punya dosa yang sampai kita wafat, dosa itu belum terampuni, kita belum memohon ampun atau sudah mohon ampun tapi karena tentu Allah punya pertimbangan gitu, mungkin belum diampuni oleh Allah sehingga kita masih membawa beban dosa ketika kita mati, itu bisa terselamatkan dengan sedekah. Artinya nanti ketika ditimbang antara dosa kita kemudian pahala sedekah itu bisa melindungi kita dari itu. Jadi bisa gugur dosa-dosa itu gara-gara sedekah. Itu ada dengan jelas disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, lain dari itu saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat sejarah umat Islam pada masa-masa awal. Ketika kaum muhajirin dari Mekah berhijrah ke Madinah, mereka kan pendatang, itu muhajirin kalau bahasa kita sekarang itu kan pendatang. Yang di Madinah atau kaum Al-Ansor itu adalah orang pribumi yang memang sudah lama menetap di kota Madinah itu. Nah, ternyata yang terjadi walaupun orang-orang muhajirin itu pendatang yang baru kenal, bahkan banyak di antara mereka yang nggak tahu siapa keturunan siapa, yang penting ini saudara yang hijrah bersama-sama Rasul, itu semua sudah langsung dianggap saudara. Ada yang berbagi rumah karena mereka nggak punya tempat tinggal, ayo tinggal saja di rumah saya. Ada yang berbagi makan karena muhajirin itu tidak punya penghasilan, mau makan dari mana? Akhirnya banyak yang mengatakan, ayo sudah makannya sama saya. Itu dianggap sebagai saudara sendiri. Nah, yang dilakukan oleh Mbak di dalam berita tadi itu saya pikir sangat inspiratif dan sangat boleh jadi Mbak tadi itu juga terinspirasi oleh kisah sejarah itu. Bayangkan dulu dalam zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang di Madinah yang relatif sudah lebih eksis ya, sudah survive, hidupnya sudah lebih terjamin, itu mau berbagi dan mengorbankan. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bukan sekedar berbagi, tapi wa yu'siruna gitu. Yu'sirun itu artinya mendahulukan orang-orang muhajirin. Jadi mereka yang orang Ansor itu berani lapar, menahan lapar, yang penting orang muhajirin kenyang. Nah, gitu, ibaratnya begitu. Atau berani tidak tinggal di rumah, yang penting saudara-saudara yang muhajirin itu bisa punya tempat tinggal. Karena apa? Karena pertimbangan mereka, kita ini kan sudah lama hidup enak,
sudah lama punya rumah, sudah lama makan kita terjamin. Nah, orang-orang muhajirin yang baru datang itu kan nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah. Biarlah kita korbankan diri kita untuk mereka-mereka. Nah, yang begitu saya kira itu bahkan sampai akhirnya disebut dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini yang perlu kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, poin berikutnya soal sedekah ini juga selain tadi melindungi kita dari azab ya, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pinjaman kepada Allah. Jadi kalau kita bersedekah, memberi entah itu uang, entah itu makanan, apa saja, itu oleh Allah dianggap sebagai pinjaman kepada Allah yang nanti Allah yang membalas pinjaman itu. Nah, kalau manusia saja ketika diberi pinjaman berkewajiban membalas atau mengembalikan pinjaman itu, apalagi suka dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar, tentu Allah juga akan mengembalikan pinjaman yang kita berikan itu dalam jumlah yang lebih besar lagi, karena Allah tidak terbatas. Nah, itu jadi manfaatnya atau faedahnya besar sekali. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa harta kamu yang sebenarnya itu adalah yang kamu sedekahkan. Jadi kalau kita mikir itu sebetulnya kita akan terdorong sekali untuk bersedekah. Ya, ketika kita punya uang 1.500.000-nya kita pakai untuk makan minum kita, itu boleh jadi masih ada dua kemungkinan yang 500 kita makan itu. Adakah boleh jadi makanan itu tidak halal, atau kemudian kita kurang mensyukurinya sehingga pahalanya tidak seberapa. Tapi kalau yang kemudian ada yang kita sedekahkan dengan ikhlas kepada orang-orang yang membutuhkan, itu sudah pasti tercatat di sisi Allah sebagai sebuah amal kebaikan. Setiap kali kita bersedekah itu yang tercatat. Jadi itu yang menjamin bahwa itu benar-benar uang kita, harta kita itu yang kita keluarkan. Kalau yang kita pegang ada kemungkinan hilang, ada kemungkinan kita gunakan secara tidak benar, gitu. Jadi saya benar sangat terinspirasi juga nih dengan Mbak yang disebutkan dalam berita tadi itu. Mudah-mudahan kita bisa menirulah perbuatan Mbak tadi. Betul sekali, mudah-mudahan semangat berbagi menular kepada kita Pak Ustaz ya. Baik, di informasi